random. Di bagian ini ada Marcelino Rai, ada Marcelino Rai. Iya Pak, hadir Pak. Ya, di yang tadi sudah disampaikan, kira-kira apa perbedaan antara proses reversible dengan proses irreversible? Kalau reversible tuh masih apa ya? Jadi masih bisa dibalikkan ke bentuk semula. Sedangkan kalau irreversible tuh udah permanen, ya nggak sih Pak? Tidak bisa dibalikkan bentuk semulanya. Yang mempengaruhi apa untuk proses reversible tersebut? Itu tadi apa ya? Lupa saya Pak, tadi saya pahamnya sampai situ, yang permanen tidak permanen. Ya, oke. Kemudian di sini ada berapa orang ya? Ada 29. Ya, jadi seperti itu untuk proses reversible dan proses irreversible. Karena hal ini merupakan hal yang sering kali terjadi di dalam kondisi ketika melakukan analisa secara termodinamika. Ya, ini adalah teori mengenai konservasi massa atau keseimbangan massa. Jadi ketika massa yang mengalir di dalam suatu sistem atau di dalam suatu tempat tertentu, jadi massa tersebut mengalami keseimbangan. Yang dimaksud keseimbangan itu ya massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Jadi di sini diartikan keseimbangan massa, perubahan massa terhadap waktu. Jadi ketika massa tersebut mengalirnya, katakanlah mengalirnya itu dengan nilainya itu di saluran masuk 1 kilogram per second. Jadi dalam waktu 1 detik dia mengalir massa 1 kilogram per detik. Kemudian di saluran keluar dia harus keluar juga sebesar 1 kilogram per second, per detik juga. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan massa. Jadi perubahan massa terhadap waktu adalah sama dengan jumlah massa yang masuk, massa input dikurangi dengan massa output. Jadi kalau dituliskan seperti ini, M dot I massa input dikurang dengan massa output, itu bernilai sama. I ini adalah inlet, saluran masuk, kemudian ini adalah saluran keluar. Jadi di tahap ini kondisi keseimbangan massa terjadi di saluran masuk dan di saluran keluar yang bernilai sama. Selanjutnya adalah keseimbangan energi. Nah, di permasalahan ini energi dapat ditransfer untuk melakukan suatu usaha, melalui apa tahapannya adalah melalui proses perpindahan panas atau proses heat transfer dengan materi yang mengalir. Jadi pada saat panas tersebut dipindahkan, dia berbarengan atau bersamaan dengan fluida yang mengalir. Jadi kalau diartikan di sini ada fluida seperti fluida air, katakanlah sebagai contohnya, kita ambil contohnya adalah fluida water. Berarti water tersebut mengalir dengan temperatur, umpama temperatur yang mengalirnya adalah temperatur 80 derajat Celcius. Jadi panas tersebut mengalir berbarengan atau bersamaan dengan materi yang mengalir, dan materinya adalah fluida yang mengalir. Nah, dengan fluida yang mengalir itu dia melakukan pekerjaan atau melakukan usaha. Ya, usahanya bisa bermacam-macam. Dia bisa menghasilkan daya dorong, bisa menghasilkan daya gerak, sehingga dia melakukan suatu usaha. Jumlah energi tidak akan berubah. Jadi energi yang masuk
akan sama dengan energi yang keluar. Jadi energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar. Model matematikanya dirumuskan dengan persamaan seperti ini. Dituliskan di sini ada nilai U, KE kinetik, U itu adalah energi internal, kemudian KE itu adalah kinetik energi, jadi ada kinetik energi, lalu ada potensial gravitasi. Jadi ketika fluida tersebut mengalir pada kondisi perbedaan ketinggian. Jadi kalau misalnya fluida tersebut mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, jadi ada pengaruh gaya gravitasi. Jadi kalau bisa dibayangkan panas yang sumber panas misalkan membuat rancangan untuk pemandian air panas di kamar mandi. Jadi towernya atau tangki airnya itu berada di atas, sedangkan pemanasnya juga berada di atas. Ketika dia mengalir ke bawah, dia akan dipengaruhi oleh energi atau gaya gravitasi. Persamaannya dituliskan seperti ini di dalam kotak yang diwarna merah. Jadi yang diartikan di sini adalah jumlah energi tidak berubah atau seimbang, artinya energi yang masuk sama dengan energi yang dikeluarkan. Di bagian lain adalah volume atur. Volume ini adalah batasan volume di mana materi di dalamnya terdapat hubungan atau keterikatan materi yang berada di dalam volume atau terhadap waktu selama fluida mengalir melewatinya. Nah, sebagai contoh di sini inilah ini maksud dengan istilah volume atur. Volume atur, kemudian ada closed system, sistem yang tertutup. Jadi ada sistem, di sini ada sistem. Sistem tertutup itu artinya tidak terjadi massa atau perpindahan massa keluar dari sistem ke lingkungan. Jadi di sini terisolasi di dinding yang warna hitam ini dilakukan isolasi. Jadi tidak ada massa yang berpindah atau massa yang melakukan perubahan dari sistem ke lingkungan. Begitu juga sebaliknya dari lingkungan juga tidak ada massa yang masuk ke dalam sistem. Lalu perbedaannya dengan kontrol volume. Nah, di kontrol volume ini ada saluran yang dikeluarkan, ada saluran pembukanya yang kontrol volume. Di sini ada massa yang masuk, jadi ada massanya masuk ke dalam sistem, katakanlah masuknya itu 10 kg per second, berarti dia harus dikeluarkan juga 10 kg per second, maka dia akan terjadi keseimbangan massanya. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Hal yang sama juga untuk energi, di bagian ini diartikan energi kalornya atau energi panasnya. Energi panas yang masuk dari lingkungan ke dalam sistem, kemudian sistem juga mengeluarkan energi panas dari sistem ke lingkungan. Selanjutnya ada istilah sistem tertutup dan sistem terbuka. Ya sama seperti yang tadi, kalau tertutup dia diartikan terisolasi. Jadi terisolasi itu tidak ada proses atau pertukaran yang terjadi antara massa yang berada di dalam sistem dengan pembuangan ke lingkungan. Jadi massa tidak keluar ke lingkungan, begitu juga sebaliknya dari lingkungan tidak masuk ke dalam sistem. Ini adalah kondisi closed system, sistem yang tertutup. Sedangkan yang ini adalah sistem open system, sistem yang terbuka. Jadi massa itu, massa yang masuk dan massa yang keluar bisa dengan mudah masuk ke dalam sistem tersebut dan bisa dengan mudah keluar dari sistem ke lingkungan. Jadi masuknya dari sini, masuk dari lingkungan, memasukkan massa itu ya bisa massa udara, bisa juga massa fluida cair, bisa masuk ke sistem, terus dari sistem itu dikeluarkan lagi ke lingkungan. Massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Lalu kalor yang masuk ke dalam sistem dari lingkungan ke sistem juga bisa masuk atau nilai kalornya ke dalam sistem dan dibuangkan juga ke lingkungan dan lainnya. Jadi ada
massa bisa masuk, kemudian sistem usaha juga bisa masuk di dalam sistem tersebut. Jadi usaha bisa dipengaruhi oleh lingkungan, lingkungan mempengaruhi sistem, bahkan sebaliknya sistem memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Inilah kondisi yang dimaksud dengan sistem terbuka. Ini adalah sistem terbuka, open system, dan ini adalah closed system, sistem yang tertutup. Ini hanya sebagai gambaran atau sebagai ilustrasi, nanti bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan untuk kondisi yang lain. Jadi sistem itu bisa diasumsikan misalnya sistem untuk motor bakar, ruang internal combustion engine, terus misalkan sistem untuk proses kereta api yang menggunakan motor diesel, itu juga bisa diilustrasikan apakah kondisinya closed system atau open system. Lalu selanjutnya adalah di bagian ini saya agak percepat untuk ininya. Sistem adiabatik dapat mengadakan pertukaran kerja dengan lingkungannya. Nah, di bagian ini ketika suatu sistem adiabatik dia bisa mengadakan kerja. Yang maksud dengan kerja itu artinya dia melakukan dorongan atau melakukan usaha yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Jadi ketika panas di ruang bakar tersebut atau di tempat pembakaran ini dinaikkan volumenya, maka terjadilah kerja. Kerjanya apa? Kerjanya ya mendorong valve atau mendorong piston atau mendorong katup sehingga dia melakukan usaha untuk menggerakkan komponen yang lain. Jadi inilah yang dimaksud dengan kondisi adiabatik yang di mana bagian ini diasumsikan seperti ini di gambaran seperti ini. Lalu bagian lain adalah energi. Ada energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan atau kapasitas menghasilkan suatu pengaruh. Dikelompokkan dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, hal ini merupakan hal yang paling sering terjadi di kajian atau di analisa secara termodinamika. Ada kondisi energi potensial, kemudian ada kondisi energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakan dari benda tersebut. Jadi ketika benda tersebut mengalami gerakan atau bergerak, dia dimasukkan ke dalam energi kinetik. Lalu bagaimana dengan energi potensial? Energi potensial merupakan energi yang tersimpan atau dimiliki oleh benda tersebut pada saat dia belum dipergunakan. Jadi energi potensial merupakan energi yang disimpan atau belum digunakan. Energi potensial ini bisa dilihat dari posisi benda tersebut. Gambaran sederhananya, misalkan meletakkan tower atau tangki air di atap rumah dengan di lantai paling bawah, itu akan berbeda. Misalkan ketika diletakkan di lantai 2 dengan diletakkan di lantai 1, energi potensial yang dimiliki water tersebut atau air yang ada di dalam tangki tersebut akan berbeda. Ketika berada di atas, di lantai 2, dia memiliki energi potensial, tapi ketika berada di lantai 1, lantai bawah, energi potensialnya hilang karena tidak dipengaruhi oleh daya gravitasi. Jadi pada saat tangki tersebut dibuka, kerannya atau dibuka katupnya, dengan peletakannya ada di atap rumah atau di lantai 2, itu akan menghasilkan energi kinetik yang bisa menggerakkan atau bisa memutar turbin atau menggerakkan bilah. Jadi kalau dilakukan proses pengkonversian energi, ini juga bisa memanfaatkan energi potensial untuk memutar turbin yang dialirkan dari air tersebut yang berada pada posisi tertentu. Ya, itu adalah pemahaman dari arti dari
istilah yang sering dijumpai di termodinamika, seperti bagian ini yang selanjutnya adalah closed system, sistem yang tertutup. Dituliskan di sini U2 min U1 plus K kinetik energi 2 dikurangi kinetik energi 1 ditambah PE potensial energi 2 dikurang dengan potensial energi 1 sama dengan I min W. Q itu adalah dia bisa menghasilkan berapa besar kalor dikurangi dengan W-nya. W itu adalah usahanya. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Itu kenapa energi mekanik nggak termasuk ke energi yang di termodinamika, Pak? Energi Mekanik kenapa nggak termasuk yang tadi yang di energi yang termodinamika, Pak? Ya, jadi energi mekanik itu energi yang dihasilkan dari pengaruh termodinamika. Jadi misalkan temperatur dinaikkan atau ditingkatkan, maka volume udara atau volume yang ada di dalam ruangan tersebut menjadi membesar sehingga menaikkan tekanan. Nah, dengan naiknya tekanan ini menghasilkan energi baru. Jadi kalau misalnya tekanan naik, dia berarti dia mendorong bagian yang lain. Jadi kalau dia terhubung dengan benda atau dengan poros engkol atau poros yang lain, dia akan mendorong sehingga dia menghasilkan energi baru adalah energi mekaniknya. Jadi energi mekanik yang dihasilkan. Lalu apa bedanya dengan energi kinetik? Ya sama-sama bergerak juga, cuman bedanya kalau energi kinetik itu umumnya dipengaruhi oleh kondisi natural. Kondisi natural itu artinya kondisi energi potensial. Contohnya misalkan tangki air tower ya, tower rumah kan kalau diletakkan di lantai 2, lantai 3 atau lantai yang tinggi, ketika keran dibuka atau keran dibuka salurannya, air tersebut akan memberikan energi kinetik. Nah, energi kinetik itu didapat dari energi naturalnya atau energi dari posisi peletakan dari fluida tersebut. Jadi kalau tangkinya diletakkan di atas lantai 2 itu menghasilkan energi kinetik. Tapi kalau misalnya tangki tersebut atau tangki tersebut diletakkan di lantai 1, energi kinetiknya hilang yang tidak dipengaruhi oleh energi gravitasi. Nah, kalau energi mekanik ya ini nggak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau misalnya menyalakan motor mau di lantai 1, mau di lantai 2, motor tersebut akan tetap menghasilkan energi kinetik selama dia terjadi proses pembakaran. Jadi ketika terjadi proses pembakaran di ruang bakar dengan meningkatnya volume, dengan meningkatnya tekanan, dengan tekanan itu mendorong poros atau mendorong shaft sehingga dia menghasilkan mekanisme atau mekanik yang menggerakkan komponen-komponen yang lain yang terhubung di sistem tersebut. Ya, jadi kenapa dia tidak masuk ke dalam mekanik itu, tidak masuk ke dalam termodinamika karena dia bisa diciptakan, artinya dia bisa diciptakan di dalam kondisi apapun. Jadi kalau ya sederhananya tadi seperti itu ilustrasinya. Ketika menghidupkan motor atau kendaraan, ya dia nggak melihat motor ini mau di lantai 2, di lantai 3, di gedung paling tinggi atau di dasar basement. Selama dia terjadi proses pembakaran, dia bisa menghasilkan energi mekanik. Ya kenapa mobil yang diparkir di bawah gedung atau di gedung swalayan atau gedung hotel atau gedung tempat perbelanjaan diparkir di basement,
masih tetap bisa naik ke lantai ke jalan keluar. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya gambarannya apa yang dimaksud dengan mekanik, energi mekanik dengan kinetik. Jadi kalau kinetik itu ya dia dipengaruhi oleh posisi peletakan dengan posisi di lantai 1, tower di lantai 1 dengan tower di lantai 2. Energi kinetik ya dia sama juga bisa menghasilkan gerakan, bisa mendorong memutarkan turbin kalau misalnya towernya itu tangkinya itu diletakkan cukup tinggi, artinya kinetik yang dihasilkan dia bisa memutar bilah atau turbin tersebut menghasilkan energi listrik. Nah, tapi kalau tangkinya dirubah, yang awalnya di posisi tertinggi lalu dipindahkan di lantai 1, maka dia tidak mengalami energi kinetik lagi karena potensialnya itu hilang yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Lain halnya dengan energi mekanik. Kalau energi mekanik itu bisa diciptakan ya dimodifikasi dengan kondisi tertentu, mau diletakkan atau disimpan di tempat manapun dia tidak dipengaruhi oleh tidak berpengaruh terhadap gaya gravitasi yang dialami. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk share screen dari tugas kelompoknya untuk kelompok 1 yang bisa memulai untuk melakukan presentasi tugas kelompok. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk Anna Febiana dengan Angelika Lafis, dimohon. Soalnya belum ada nih Pak, orangnya Pak. Siapa? Anna Miftakul Jana dengan Angelika Lafis. Belum adanya gimana? Belum join atau? Belum muncul di grup juga. Oke. Ada, Ri, ada. Ya, silakan. Ada yang mau presentasi bisa di-record ya. Tadi siapa? M. Fakhri ya. Untuk merecord presentasi tugas kelompoknya. Baik, Pak. Ya, bisa dimulai untuk melakukan share screen di layarnya. Mohon izin Pak, untuk laptop saya itu nggak bisa record Pak. Jadi gimana ya Pak? Laptopnya nggak bisa. Oke, Iya. anggota kelompoknya siapa aja? Nama anggota kelompoknya yang sudah gabung.
Namanya Miftahul Janah dengan Miftahul Jannah ya. Fajilikal Hafiz. Miftahul Jannah saya allowable untuk melakukan record. Bisa. Terus dengan satu lagi siapa? Miftahul Jannah dengan Fajilikal lagi? Hafiz. Ini saya stop aja Pak ya, recordnya Pak ya. Ya, Fazalikal Hafiz. Oke, Fazalikal Hafiz. Allow to record. Ya, coba dilakukan record untuk kelompok satu yang akan presentasi. Diklik di bagian lingkaran ya. Kalau tampilan di Zoom itu ada posisi recordnya itu ada di bagian paling bawah. Kita ada tulisan bisa mengklik record. Ya, bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Damora Rakaswi STMT dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Analisis Termodinamika Kinerja Sistem Hybrid yang terdiri dari turbin uap, turbin gas, dan sel bahan bakar oksida padat yang disusun oleh James Prikandi, Hussein Penahani, Arman Makhrofi yang berasal dari Fakultas Aerospace Malik Astar University of Technology dari Iran dan Fakultas Industri dan Mechanical Engineering Islamic Azad University dari Iran. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama itu dengan saya sendiri, Muhammad Fahri Hamzah, dengan NIM 2010311001. Kemudian ada Miftahul Jannah dengan NIM 2010311002 yang bertugas sebagai pemateri 1. Yang ketiga itu ada Fajalika Hafiz dengan NIM 2010311028. Kita memasuki materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Untuk audiens, dimohon selama berjalannya presentasi tidak diizinkan untuk menyalakan mikrofonnya agar presentasi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pada akhir presentasi ini akan diadakan sesi tanya jawab yang kami buka untuk 3 orang penanya. Baik, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Untuk menghemat waktunya, langsung saja kita memasuki ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahri. Jadi yang pertama kita bahas yaitu ada abstrak. Nah, di abstrak ini terdapat tujuan. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memodelkan dan menganalisis kinerja termodinamika sistem hibrida yang terdiri dari turbin uap, turbin gas, dan sel bahan bakar oksida padat. Lalu, apa yang membedakan sistem hibrida ini dari siklus lain yang ada adalah penggunaan 3 teknologi modern secara bersamaan dalam satu siklus pembangkit listrik. Lalu, sel bahan bakar yang digunakan dalam siklus hibrida telah dianalisis dari sudut pandang termodinamika, termal, dan elektrokimia.
dan bertentangan dengan sebagian besar penelitian sebelumnya. Suhu operasi sel bahan bakar dalam kondisi kerja yang berbeda telah ditentukan. Lalu hasil yang diperoleh oleh siklus hibrida rangkap 3 menunjukkan bahwa dengan menambahkan siklus uap ke siklus ganda sel bahan bakar turbin gas, daya bersih yang dihasilkan oleh sistem rangkap 3 naik 200% relatif terhadap siklus turbin gas sederhana dan 15% relatif terhadap siklus hibrid sel bahan bakar turbin gas. Lalu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem hibrida 3 lapis menghasilkan efisiensi 52% dan memiliki kinerja yang lebih baik daripada sistem hibrida sel bahan bakar turbin gas yang menghasilkan efisiensi 45,21% dan siklus turbin gas sederhana dengan efisiensi 25%. Lalu lanjut. Baik, Fazalika, bisa di next. Lalu ada pendahuluan. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh satu, semakin menipisnya ketersediaan bahan bakar fosil. Nah, konsumsi bahan bakar fosil yang tumbuh dan tidak bertanggung jawab dalam beberapa tahun terakhir dan krisis energi global telah mendorong para peneliti dan pihak berwenang untuk mengambil langkah konkret dan praktis menuju optimalisasi perangkat yang menghasilkan dan memanfaatkan energi dalam berbagai bentuk. Lalu sebagai peralat penghasil energi yang andal dan karena berbagai aplikasinya, turbin gas telah lama digunakan dalam berbagai penelitian. Sistem pendingin hibrid baru telah dipelajari oleh Barakat dan kawan-kawan. Mereka membandingkan sistem mereka dengan konfigurasi lain dari sistem pendingin udara masuk turbin gas Zaki dan kawan-kawan yang menggunakan pendingin baru dan chiller absorpsi untuk mendinginkan udara masuk turbin gas. Banyak pekerja penelitian telah dilakukan untuk mengoptimalkan sistem thermal ini. Lalu yang kedua, pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kolud dan Firkandi dan kawan-kawan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, banyak peneliti tertarik pada kombinasi ganda dari berbagai jenis sistem energi. Kinerja termodinamika dari siklus turbin gas yang dilengkapi dengan mesin Stirling kerja ganda telah dipelajari oleh Kolud dan kawan-kawan dan Firkandi dan kawan-kawan menggunakan energi matahari dalam siklus turbin gas untuk meningkatkan efisiensi turbin gas. Penelitian efisiensi energi dari pembangkit listrik siklus gabungan dengan pendingin uap turbin gas disajikan oleh Kotowicz dan kawan-kawan. Lalu karena efisiensinya yang tinggi dan pencemaran lingkungan yang rendah, sel bahan bakar adalah pilihan yang sangat baik untuk digunakan dalam siklus ganda ini. Keuntungan lain dari sel bahan bakar adalah mereka secara langsung mengubah energi kimia menjadi energi listrik dan tidak terbatas pada siklus Carnot. Lalu next, materi selanjutnya. Nah, lalu deskripsi sistem. Sistem yang diusulkan meliputi yaitu satu, tumpukan sel bahan bakar oksida padat, lalu yang kedua, ruang afterburner, yang ketiga, turbin gas, yang keempat, kompresor udara, lalu yang kelima, kompresor bahan bakar dan regenerator udara, lalu yang keenam, regenerator bahan bakar, yang ketujuh, generator uap, lalu yang kedelapan, 4 pompa air, lalu yang kesembilan, ada kondensor, yang ke-10, pemanas air umpan terbuka, lalu yang 11, ada 2 pemanas air umpan tertutup, 12, turbin uap, dan yang ke-13, ruang pencampur. Lalu bahan bakar yang digunakan dalam sistem ini adalah gas alam dengan komposisi 97% CH4, lalu 1,5% CO2, dan 1,5% nitrogen. Dan komposisi udara yang digunakan dalam sistem adalah 21% oksigen dan 79% nitrogen. Lalu next. Lalu ada asumsi. Nah, asumsi berikut telah dipertimbangkan dalam analisis sistem hibrid yang diusulkan. Yaitu yang pertama, semua komponen siklus hibrid adiabatik. Lalu yang kedua, aliran fluida yang stabil ada di dalam semua komponen siklus. Lalu yang ketiga, potensi dan energi kinetik serta fluktuasi eksergi telah diabaikan. Lalu yang keempat, semua gas dalam siklus hibrid berperilaku ideal. Lalu yang kelima, tekanan dan temperatur gas keluaran dari bagian anoda dan katoda adalah sama, dan sama dengan tekanan kerja dan temperatur sel bahan bakar.
Lalu yang keenam, distribusi suhu, tekanan, dan komponen kimia di dalam sel bahan bakar telah diabaikan. Lalu yang ketujuh, di dalam sel bahan bakar diubah menjadi hidrogen melalui reformasi internal. Lalu yang kedelapan, udara dan bahan bakar yang memasuki sistem hibrida memiliki temperatur yang sama. Lalu yang kesembilan, di outlet kondensor dan inlet pompa fluida kerjasama telah dipertimbangkan. Lalu ada metode solusi. Nah, menggunakan persamaan program komputer untuk menghasilkan efisiensi data dengan cepat. Mempertimbangkan yang disajikan di bagian sebelumnya, program komputer ditulis dalam perangkat lunak IIS untuk menganalisis masalah yang diberikan. Pada bagian pertama dari kode komputer ini berisi informasi masukan sistem hibrida, termasuk tekanan kerja sistem, suhu, tekanan dan laju aliran udara dan bahan bakar yang memasuki siklus, suhu dan tekanan regenerator siklus uap, suhu dan tekanan kondensor, dan jenis fluida kerja untuk siklus uap. Lalu pada langkah ini, karena suhu kerja sel bahan bakar tidak konstan, suhu sel awal diperkirakan. Lalu seiring dengan penyelesaian yang terkait dengan komponen siklus lainnya juga dianalisis. Karena kemampuannya yang hebat, program perangkat lunak IIS dapat menganalisis sejumlah besar pada saat yang bersamaan. Lalu mengikuti analisis keseluruhan dari siklus hibrid, suhu sel baru diperoleh sehubung dengan kondisi saat ini. Dan jika kriteria konvergensi tidak terpenuhi, masalah dianalisis ulang menggunakan suhu sel baru. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Fahri. Pada Saudara Fahri dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Materi selanjutnya itu tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Chan dan kawan-kawan. Untuk yang pertama itu ada validasi model. Untuk memvalidasi kode tertulis, siklus hibrid ini disajikan oleh Chan dan kawan-kawan yang telah dimodelkan dan kemudian hasil yang diperoleh tersebut dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Siklus ini terdiri dari turbin gas dan sel bahan bakar, kemudian gas keluarnya itu digunakan untuk menghasilkan air panas. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, pada tabel tersebut memiliki tingkat kesalahan kode tertulis itu 1,2% dan memiliki kecocokan yang erat antara percobaan yang terdahulu dan dengan